Pilih mana? Mendapatkan pemasaran secara eksklusif atau open listing? Simak terus videonya. Selamat datang di channel Catatan Kaki Hatip. Kali ini saya akan membahas tentang pemasaran secara eksklusif dan pemasaran secara open listing. Apa dari masing-masing perbedaan tersebut dan apa keuntungan dari masing-masing tersebut? Dalam bisnis properti atau dunia perbrokeran properti atau agen properti, itu hal yang sudah tidak asing lagi bahwa listing adalah jantung dari keberhasilan seorang agen properti atau seorang broker properti. Karena listinglah yang membuat kita bisa menjadi boom atas prestasi yang atau atas karir yang telah kita bangun. Kepercayaan yang lebih dari konsumen. Konsumen di sini adalah konsumen baik itu dari owner maupun dari buyer. Nah, video ini adalah kelanjutan dari video pertama yang kemarin, dan tadi sempat saya ngobrol dengan teman yang namanya Kipli. Dia mengatakan, abot mas videonya. Nah, saya nggak ngerti abotnya di mana. Itu emang video yang seperti ini itu adalah membahas tentang strategi mendapatkan listing yang valid. Listing atau pemasaran secara eksklusif dan open listing itu apa sih bedanya? Keuntungannya apa saja? Keuntungan di sini yaitu bagi owner dan bagi agen properti atau bagi broker properti tersebut. Semua ada sisi positif dan sisi negatifnya ya. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran properti atau listing secara eksklusif? Sebelum dibahas, mohon dibantu untuk subscribe-nya. Yang belum subscribe ya, yang sudah subscribe mohon dibantu untuk likes-nya. Dan buat teman-teman yang sudah memahami tentang apa itu makna listing secara eksklusif dan secara open listing, silahkan bantu saya untuk menerjemahkan, bantu saya untuk menjabarkan. Silahkan tulis di kolom komentar. Pemasaran secara eksklusif itu adalah hak paten, ini berat kan? Hak paten untuk menjualkan sebuah produk properti atau menjualkan properti, dan hak tersebut diberikan oleh owner ke agen properti atau ke broker properti, sehingga pemasaran properti tersebut hanya dimiliki atau hanya dikuasai oleh salah satu pihak, yaitu yang mendapatkan kuasa jual. Ketika itu adalah agen properti A, berarti yang memiliki hak kuasa jual itu adalah agen properti A. Begitu juga ketika hak tersebut diberikan kepada broker properti B, berarti broker properti B itu yang mendapatkan hak kuasa sepenuhnya untuk menjualkan properti tersebut, sehingga pihak lain tidak bisa begitu aja ikut memasarkan terkecuali mendapatkan izin dari pihak agen properti atau broker properti tersebut. Apakah memiliki jangka waktu ketika kita mengambil atau memiliki hak kuasa jual sepenuhnya atau hak eksklusif? Apakah itu ada jangka waktu? Ada. Rata-rata yang kesepakatan yang diberikan adalah 6 sampai 1 tahun untuk menjualkan produk properti tersebut. Dengan berbagai macam kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat di awal oleh pihak agen properti atau broker properti dengan pihak owner properti atau pemilik properti. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak agen properti yaitu sudah tidak bisa ditawar lagi, yaitu harus bisa menjualkan produk tersebut dalam kurun waktu kesepakatan yang sudah dibuat. Ketika kesepakatan tersebut adalah 6 bulan sampai 1 tahun, berarti agen properti atau broker properti tersebut harus bisa menyelesaikan penjualan tersebut dalam kurun waktu yang diberikan oleh pihak owner.
Keuntungan apa saja sih yang didapat dari kedua belah pihak ketika kita mendapatkan pemasaran atau listing secara eksklusif? Yang pertama yaitu buat pihak agen properti atau broker properti akan lebih fokus menjualkan produk tersebut karena tidak ada singgungan dengan pihak lain untuk berlomba-lomba menjualkan produk tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, agen properti atau broker properti berani merogoh kocek dalam-dalam untuk melakukan atau untuk membiayai segala macam kepentingan atau segala macam keperluan yang mendukung atas terjualnya produk tersebut atau properti tersebut. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan hak penjualan secara eksklusif di salah satu perumahan, total jumlah perumahan tersebut adalah sekian. Berarti secara otomatis pihak agen properti atau broker properti wajib membuat yang pertama, yaitu media promosi seperti brosur, spanduk, pamflet, dan semua media untuk mempromosikan atau yang sebagai penunjang untuk penjualan properti yang sudah dipasrahkan tersebut. Itu contoh yang enteng. Contoh yang rogoh kocek yang lebih dalam lagi yaitu agen properti atau broker properti juga berani atau lebih fokus ketika memasarkan secara premium atau hak eksklusif ke semua portal atau semua media sosial yang ada akan produk tersebut atau produk yang dipasarkan secara eksklusif. Semua ini harus dilakukan oleh agen properti atau broker properti. Itu yang kedua. Yang ketiga, owner bisa lebih fokus di pengembangan objek lain atau mempersiapkan pengembangan di bisnis atau di produk yang lain. Seperti contoh, owner lebih fokus untuk mencari lahan di mana lahan tersebut sebagai next project ketika lokasi itu bisa terjual secara rencana. Kekurangan dari pemasaran secara eksklusif yaitu pertama, apabila broker atau agen properti tersebut bermalas-malasan, yaitu resiko dari pihak pemberi kuasa atau pemberi hak itu pasti akan menerima sesuatu hal yang tidak enak. Artinya produk tersebut dalam kurun waktu 6-1 tahun tidak terjual. Itu adalah kerugian buat owner. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semua pihak, baik itu agen properti yang lain atau broker properti yang lain atau keluarga dari pemilik lokasi tersebut, tidak bisa serta-merta dengan mudah ikut memasarkan produk tersebut karena sudah ada kesepakatan kesepakatan bahwa produk tersebut hanya bisa dipasarkan melalui salah satu pihak, yaitu agen properti atau broker properti yang pertama. Sehingga semua pihak ketika ikut memasarkan harus di bawah kesepakatan si pertama, termasuk keluarga owner. Itulah kekurangan dari pemasaran secara eksklusif. Kalau pemasaran atau listing secara open, itu bagaimana? Sebelum lanjut, ngopi dulu, jangan lupa subscribe. Apa sih yang dimaksud open listing? Open listing yaitu pola atau sistem pemasaran yang dipasarkan oleh berbagai pihak, tidak hanya salah satu agen properti, tidak hanya salah satu broker properti. Jadi semua bisa menjualkan objek tersebut. Bahasanya keroyokan lah kalau bahasa Jawanya ya. Lokasi tersebut dipasarkan oleh banyak sekali pihak. Jadi tidak asing lagi ketika di jalan ketemu ada ruko atau ada rumah mewah yang tiba-tiba banyak spanduknya dijual dari si agen properti A, B, C, D, bahkan ini. Nah, itu namanya open listing. Itu sebuah contoh open listing ketika kita ketemu di jalan seperti itu. Keuntungan, nah ini tetap aja bahwa semua ada untung ruginya. Keuntungannya adalah yang pertama, owner bebas membuka listing kepada siapapun, baik itu agen properti yang sudah terkenal maupun agen properti yang baru kemarin sore atau broker properti pemula. Itu semua
terbuka. Semua bisa memasarkan produk tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, owner juga bisa ikut memasarkan. Owner tidak perlu ngumpet-ngumpet ikut memasarkan. Karena kalau open listing, owner bahkan suami, istri, anak, cucu, ponakan, pak de, om, nggak perlu ditutup-tutupin, semua bisa ikut menjualkan ketika open listing. Jadi ya itu lagi kembali ke poin pertama, bahwa open listing adalah keuntungannya bisa dikerjakan oleh banyak pihak, yaitu keroyokan. Kekurangan dari open listing, ada yang mau bisa bantu saya jawab? Silahkan tulis di kolom komentar. Kekurangan open listing yaitu yang pertama, saya meyakini dengan sedih enggak, kekurangannya adalah akan terjadi perang pasar. Perang pasar yang bagaimana? Perang harga di pasar. Loh, kenapa kok seperti itu? Ya, open listing itu karena open listing itu kan bisa dilakukan oleh siapa aja, bisa dipasarkan oleh siapa aja, sehingga perang harga itu pasti di pasaran perang harga. Silakan bisa dicek, baik itu melalui media sosial atau melalui portal properti, pasti akan ada satu produk yang harganya sangat beragam. Walaupun selisihnya cuma sedikit, tapi pasti akan naik turun. Nah, itu kekurangan dari open listing seperti itu. Selanjutnya, kekurangan selanjutnya yang pasti ini dan yang jelas itu yaitu pihak owner tidak bisa mengontrol, karena pihak owner tidak mau tahu siapa aja yang memasarkan produk tersebut. Mungkin dari satu sisi pihak owner berpendapat bahwa ketika kita open listing dengan keroyokan itu akan lebih cepat laku. Ya, itu pendapatnya betul, tidak ada yang salah pendapatnya. Tapi buktinya tidak semudah apa yang dibayangkan ketika open listing. Nah, itu kekurangannya di poin itu. Oke, gambarannya tentang sistem pemasaran secara eksklusif dan open listing adalah seperti itu. Kesimpulan dari semua ini yaitu bahwa penjualan baik itu open listing atau exclusive listing, pada intinya adalah bagaimana caranya kita untuk menjual secara cepat. Owner itu hanya membutuhkan sesuatunya secara cepat. Terserah mau open listing atau mau exclusive listing, saya meyakini bahwa owner butuhnya adalah itu cepat laku. Sehingga bisa dipastikan buat agen properti, buat broker properti, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu sombong ketika mendapatkan hak untuk menjual itu terus semena-mena atau sak genai dewe sama pihak lain. Sebagai contoh, ketika pihak lain mau ikut membantu dalam posisi kita eksklusif, ya udah silahkan ikut membantu menjualkan, karena itu juga salah satu cara menjalin sebuah silaturahmi terhadap pemain di dunia persilatan broker properti atau agen properti. Begitu juga kepada agen properti atau broker properti pemula, jangan berkecil hati ketika belum mendapatkan kepercayaan untuk di pemasaran eksklusif. Karena di pemasaran eksklusif itu pasti akan membutuhkan sebuah proses yang panjang, membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali. Tidak segampang apa yang kita bayangkan. Jadi intinya adalah dari kedua ini, kesimpulannya adalah bagaimana caranya kita tetap bisa menjual secara cepat, karena itu yang disukai oleh owner properti. Oke, begitu aja. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jika masih ada yang mau dipertanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Nanti kalau memang saya sempat akan saya bikinkan videonya. Jika tidak, ya saya akan jawab di kolom komentar. Oke, begitu aja. Saya Adib Numan. See you next. Bye.